Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Rakyat ID. Pada kesempatan kali ini, tim Cerita Rakyat ID akan membahas tentang 4 ajian ilmu kanuragan paling sakti yang berada di tanah Jawa. Ajian paling sakti ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat tanah Jawa, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Untuk menjaga diri, ajian sakti ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Orang Jawa zaman dahulu dikenal memiliki ilmu kanuragan yang kuat. Konon masih ada sejumlah orang yang mempelajari ajian sakti tersebut sampai sekarang. Ilmu kanuragan terdiri dari kemampuan melindungi diri dan menyerang secara supranatural. Lantas, apa saja ajian-ajian sakti kanuragan yang tersohor di tanah Jawa? Yang pertama adalah ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang terserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Waringin Sungsang diciptakan untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melakukan sejumlah amalan dan menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang yakni terbalik, di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan, berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah tergantung atau terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada seorang pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendiri, ilmu ajian ini boleh diwariskan. Yang kedua, ajian Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak akan bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih. Ajian Rawa Rontek membuat penggunanya hidup abadi. Berdasarkan mitos, penguasa ilmu kanuragan ini tidak akan mati meskipun kepalanya terpenggal. Nantinya kepala itu akan menyatu kembali. Kekuatan itu dapat diwariskan kepada orang lain. Apabila sudah diwariskan, maka si pemilik akan kehilangan kesaktian dan menjadi manusia biasa. Sumber kekuatan ajian Rawa Rontek ini berasal dari tanah. Oleh karena itu, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu tersebut dengan cara menggantungnya di pohon sehingga tak bisa menapakkan kaki ke tanah. Ajian Rawa Rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam dan terdapat kutukan bagi pemiliknya sebagai konsekuensi saat dia meninggal. Wujudnya akan berubah menjadi manusia kecil dan mengering seperti jenglot. Ajian yang ketiga, ajian lembu sekilan. Seseorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng tebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya mengantarkan angin saja. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan bukan seperti puasa pada umumnya. Yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperolehkan memakan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi.
Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan minum dan tidur. Ajian ini banyak digunakan prajurit perebut kemerdekaan. Yang keempat, ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar-nyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi, dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengarkan bentakannya akan langsung tuli, dan apabila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung tersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalankan puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12. Setelah itu, diteruskan dengan puasa lowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Begitulah 4 ajian sakti mandraguna yang ada di tanah Jawa ini. Jika kalian punya ajian-ajian lain, silakan tinggalkan di komentar. Benar atau tidaknya ajian-ajian ini tergantung Anda yang menilai, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dan bisa terus menghibur kalian dengan informasi-informasi yang menarik. Cerita Rakyat ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.